Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan saksikan bersama. Ini dia Wisata Talk, pariwisata Bekasi bangkit dan tentunya maju sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. 3 narasumber sudah naik atas panggung kehormatan. Narasumber kita yang pertama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Dede Mauludin, HSSSTP MM. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Narasumber kita yang kedua, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bekasi, Ibu Hairani Tarigan, STMM. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Dan narasumber kita yang ketiga, praktisi sekaligus yang punya wilayah Kertarahayu, Bapak Rudi Catur Pribadi SE, Pengelola Desa Wisata Kampung Kita. Dan akan dipandu oleh yang kami hormati Muhammad Tausi, kami persilakan. Boleh dipegang satu-satu. Kita mulai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Urban JTV dan pada sore hari ini Urban JTV berada di tempat yang tidak biasa. Karena biasanya kita podcast itu di studio. Tapi kali ini kebetulan kami berada di salah satu acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, yaitu Jambore Penggiat Pariwisata Kabupaten Bekasi tahun 2025. Dan pada sore hari ini kita akan podcast dengan program namanya adalah Wisa Talk. Jadi wisata talk show. Jadi disingkat Wisa Talk Pak. Dan tentu saja kita sore hari ini akan berbincang-bincang, ngobrol santai aja gitu ya Bapak dan Ibu, ngomongin pariwisata di Kabupaten Bekasi. Dan tentu saja tadi juga sudah disampaikan oleh MC, narasumber kita pada sore hari ini tentu luar biasa karena yang ngerti nih wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya juga perlu sebut ulang ya. Yang pertama adalah Bapak Dede Mauludin selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Yang kedua adalah Ibu Hairani Tarigan, Ibu selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu terima kasih sudah hadir. Dan yang ketiga adalah Bapak Rudi Catur Pribadi selaku Pengelola Desa Wisata Kampung Kita. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Langsung aja nih, saya langsung ke Pak Dede. Pak Dede, sedang ada program apa di sisa tahun 2025 untuk tentang wisata di Kabupaten Bekasi Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Wisata Talk ya tadi. Acara Wisata Talk sambil berbincang-bincang pariwisata Kota Bekasi. Terkait dengan di akhir tahun 2025 ini ya kita saat ini concern dalam pengembangan sosialisasi lebih besar lagi untuk lokasi wisata, pengembangan ya, informasi baik melalui media-media, juga yang sangat tidak kalah penting itu pengembangan kreatif hub, yaitu terkait dengan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif ini semestinya kalau kita ketahui bersama, kementerian ini sekarang sudah terpisah. Dulu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau sekarang Kementerian Pariwisata dan ada juga Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Badan Ekraf Nasional. Nah, cuma di kita di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi ada salah satu bidang dari 4 bidang kita yang ada, yaitu bidang Ekraf, ekonomi dan kreatif. Jadi Ekrafnya juga yang lagi Ekrafnya sedang didorong juga. Selain Ekraf tentu Kabupaten Bekasi punya destinasi-destinasi wisata ya Pak ya. Nah, barangkali ada program lain yang memang untuk bagaimana
destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Bekasi ini terus dikembangkan, terus dimunculkan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bekasi, Pak? Selama ini Dinas Pariwisata telah melakukan pemetaan dari 4 wilayah pengembangan wilayah pariwisata. Saat ini kita telah melakukan pemetaan ya, titik-titik lokasi, kemudian juga kita inventarisir dan pengembangannya lebih lanjut. Nah, jadi dalam pemetaan itu dengan berbagai tantangan dan kendala yang ada, misalnya mengenai akses ya. Kalau pariwisata yang baru itu kecenderungan pertama akses. Kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat. Nah, tapi kalau yang sudah ada, yang eksis berkembang seperti di wilayah Setu, di wilayah selatan Kabupaten Bekasi, Setu, kebetulan Pak Lurah ini adalah sebagai pembinanya langsung, taman kita, Pak Lurah ya. Oh maaf, kampung kita, ini alhamdulillah semakin hari semakin progresnya semakin baik dan masyarakat semakin banyak yang mengetahui dan banyak yang datang. Nah, proses awal dari tempat wisata yang baru ini sampai dengan berkembang terus sampai menjadi destinasi wisata, mungkin menjadi andalan. Nah inilah kita Dinas Pariwisata ini bersama juga telah hadir bersama kita ada Ibu Rani dari BPPD. Nah ini terus kita berkolaborasi supaya sektor pariwisata ini yang sebelumnya sama-sama kita ketahui kalau bicara Kabupaten Bekasi itu cenderung kabupaten atau kawasan industri ya. Oh iya. Nah di sini kami Dinas Pariwisata hadir dan akan mendorong bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa menjadi andalan kita, salah satu andalan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Wah, tepuk tangan dulu nih semuanya dari Pak Kadis bahwa sektor wisata, baik wisata destinasi maupun ekonomi kreatif adalah 2 hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Pak, saya izin mau ke Bu Hairani dulu. Ini karena saling keterkaitan. Terkait dengan program wisata, kemudian tentu bagaimana wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa muncul Bu ke permukaan. Tentu perlu sentuhan-sentuhan promosi nih dari Ibu nih. Gimana Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin perlu memperkenalkan diri dulu. Oh iya Bu. Ini ceritanya saya orang baru barang lama nih Pak. jadi saya mau memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata yang baru saja terpilih jadi Badan Promosi Pariwisata itu mewakili dari beberapa institusi. Yang pertama adalah praktisi di bidang pariwisata, ada akademisi, ada hotelier di sini, ada PHRI, ada juga dari para pelaku usaha wisata yang terkait kepariwisataan. Nah, kebetulan di kita ini kita berada di suatu wilayah atau kabupaten di mana yang dominan itu justru kawasan industrinya. Kawasan industri kita ini kalau dikumpulin berapa kecamatan nih Pak. Sehingga di Badan Promosi Pariwisata yang baru terbentuknya ada satu keunikan, yaitu perwakilan dari kawasan industri. Selain dari Putri, dari PHRI, Asita, dan akademisi. Nah, jadi alhamdulillah itu memperkaya dan mempermudah akses kita ke kawasan industri. Jadi Mas saya mengatakan bahwa Bekasi apakah berpotensi sebagai destinasi wisata unggulan nasional? Saya sudah di banyak tempat mengatakan bahwa sangat berpotensi. Bahkan mungkin nantinya akan bisa lebih terkenal dari Yogyakarta. Oh, wow, luar biasa ya. Harapan kita di bawah Bapak Kepala Dinas yang baru ini, kita semakin gencar. Kenapa bisa menyaingi Yogyakarta? Kira-kira. Nah, karena kita bisa membawa tagline Bekasi itu bisa menjadi kelas bagi para pelajar
atau institusi terkait keinginan mereka untuk mempelajari proses produksi yang berteknologi tinggi. Jadi saya udah bikin buku nih ceritanya. Namanya Kabupaten Bekasi dari kelas ke kawasan industri. Jadi sekarang aja kita sudah menerima mungkin kurang lebihnya per bulan itu kalau 1.000 aja kecil tuh nilainya, angkanya. Jadi sudah sangat besar sekali pengunjung yang datang ke Kabupaten Bekasi untuk mengeksplor kawasan industri kita. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari gerak cepat Dinas Pariwisata yang terus-terusan memberikan support kepada para pelaku industri pariwisata atau sekarang namanya udah ekosistem pariwisata. Jadi tadi saya juga mendengar bahwa Pak Kepala Dinas, Pak PLT mengatakan bahwa program kedepannya kepingin meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu sangat match. Kenapa? Karena pada setiap kunjungan, kita belum bisa bilang mereka itu wisatawan karena kalau wisatawan harus menginap. Setiap kunjungan visitor ke kawasan industri, itu secara otomatis melibatkan UMKM. Betul. Karena UMKM itu mereka terlibat dalam penyediaan makan dan minum dan souvenirnya. Belum lagi nanti peningkatan dalam sumber daya SDM kita. Nah, saya sendiri sudah punya 25 pemandu wisata khusus untuk mereka itu in-house guide di kawasan industri. Mereka terlatih dan tersertifikasi. Gitu. Jadi saya sebelumnya secara pribadi juga mengucapkan selamat datang nih Bapak Kepala Dinas yang baru, masih muda, kinyis-kinyis, ya, ganteng lagi. Ya, selamat datang, welcome to the jungle, Pak. Ini kalau ekosistem pariwisata ini adalah satu dunia yang penuh, yang kalau kita bilang sudah mirip dengan apa itu namanya? Apa sih namanya itu yang muter-muter? Kayak biang lala gitu ya, mirip biang lala di mana kadang di bawah, kadang di atas, perputarannya cepat dan sangat sangat kreatif lah gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Memang wisata industri itu di Bekasi sudah cukup lama ya digaungkan gitu. Dan karena memang kita juga banyak sekali industri yang ada bahkan terbesar se-Asia Tenggara gitu ya. Dan itu potensi yang luar biasa juga kalau menurut saya. Ada hambatan nggak sih Ibu selama ini dalam bagaimana kita mengkampanyekan program wisata industri itu kepada ya seluruh masyarakat nggak hanya di Bekasi, karena targetnya juga dari luar Bekasi agar masuk ke Bekasi, kemudian mereka stay gitu ya. Akhirnya hotel bisa tumbuh, kemudian UMKM juga bisa tumbuh, dan kampung kita juga pasti kebagian juga pengunjung gitu ya. Ada nggak sih Bu hambatan selama ini? Ya, jadi saya berharap sih nanti ke depannya program yang lama dilanjutkan sama Pak PLT, yaitu kita rajin roadshow. Kita roadshow itu hampir mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Pulau Jawa. Untuk mempromosikan tidak hanya produk wisata industri, tapi juga potensi wisata lainnya. Karena pintu masuk ke desa wisata, kita tahu sekarang pemerintah sendiri mengembangkan yang namanya CBT, Community Based Tourism, di mana nih ada senior saya di dalam terlibat ya, dari teman-teman dari desa wisata, ya kita harapkan nanti pengunjung banyak ke desa wisata itu melalui pintu wisata industri. Saya ingat tahun lalu kita banyak membuat kegiatan di mana kunjungan ke kawasan industri kemudian dilanjutkan dengan activity di desa wisata. Nah, hambatan kita sangat ada. Ya, kenapa? Karena wisata industri ini sifatnya sangat unik, Mas. Wisata industri tidak sama dengan objek wisata pada umumnya. Mereka ini sebenarnya tidak mau disebut objek wisata. Ya. Makanya kita bilang mereka ini adalah tempat belajar. Edu wisata. Edu trip, ya, educational trip. Mereka ini tempat belajar, kelas yang pindah dari tadinya di ruangan segi 4 di sekolah, pindahnya ke pabrik di mana mereka langsung melihat bagaimana proses produksi barang mentah menjadi siap pakai. Nah, kendala kita adalah sebenarnya bukan dari pemasarannya justru. Pemasaran kita udah cukup agresif. Cuma yang belum banyak adalah objeknya.
Objek ini kalau dibandingkan dengan jumlah pabrik atau manufaktur di Kabupaten Bekasi ini itu jauh daripada harapan sebetulnya. Jadi nggak semua welcome Tidak. ya Bu ya? Jadi gini, katakanlah pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi ada 6.000 dengan jumlah sekarang cuma 30 pabrik, tentunya itu masih belum memadai. Ditambah lagi dengan kunjungan 2.000 orang ke Kabupaten Bekasi, tujuannya untuk datang ke pabrik dan eksplorasi tempat wisata lainnya, tentunya itu juga tidak tertampung. Sehingga apa? Para tour operator yang ada di Kabupaten Bekasi pusing gitu. Mau taruh di mana ini para pengunjung? Nah ini yang menjadi PR juga kita Pak ke depannya, bagaimana kita bernegosiasi dengan pabrik-pabrik itu agar mereka mau menjadi tempat untuk belajar para siswa ataupun, karena siswanya luar biasa sekarang ininya. Jadi gini, dengan kebijakan dilarang berwisata untuk SMA, kok ya dilalah gitu ya, blessing in disguise-nya adalah yang banyak datang ke Kabupaten Bekasi sekarang justru para mahasiswa. Jadi tercatat sampai hari ini itu mahasiswa dari perguruan tinggi terbaik Indonesia sudah datang ke Kabupaten Bekasi. Untuk kunjungan industri ya Bu ya? Betul. Nah yang masalah kan sekarang kita tempatnya mereka nih jangan itu melulu dong gitu. Nanti orang mereka nggak bisa publikasi. Ini aja Pak. Kita pengennya setiap wisatawan atau tamu yang berkunjung mendapatkan pengalaman yang berbeda. Sehingga publikasi di luar juga beda-beda. Orang bilang, beragam sekali Kabupaten Bekasi. Apalagi ditambah dengan kombinasi kawasan industri dengan desa wisata, itu luar biasa. Kemarin itu kita kombinasikan dan ya demand-nya mereka sangat tertarik sekali. Cuman kita masih terkendala dengan harga sebetulnya. Harganya ke kampung, misalnya katakan kampung kitanya nggak mahal. Tapi karena ada beberapa tempat, kalau kampung kita kayaknya bus masuk ya Pak ya. Tapi ada beberapa tempat objek wisata atau desa wisata yang tidak bisa didatangi oleh bus besar. Sehingga kita mau nggak mau harus ganti ke kendaraan yang lebih kecil, which is itu menambah kos. Menambah kos ya? Iya betul. Nah itu kendala kita. Kalau kampung kita kayaknya sudah bisa berapa bus Pak daya tampungnya? Bus besar, 59 seater. 5 bus. 5 bis masuk, ya, big bus ya Pak ya? 5 bus berarti sudah 250-an siswa bisa datang Pak. Jadi begitu kurang lebih kendala kita. Menarik banget wisata industri dan itu memang kekuatan Kabupaten Bekasi ya Bu ya? Yang memang harus jadi unggulan harusnya. Ini jadi PR Pak Kadis ini. Saya mau ke Pak Rudi dulu nih. Kalau tadi wisata industri, sekarang ke wisata alam. Boleh begitu ya Pak Rudi ya? Wisata alam dan juga buatan ya Pak. Kampung kita ini kan memang akhir-akhir ini jadi happening banget. Apalagi medsos ini ramai banget ya. Di Bekasi itu ada kampung kita enak gitu. Ada update terbaru apa sih Pak Rudi di kampung kita nih? Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Di kampung kita sampai sekarang ini yaitu yang ada, yang pertama kolam renang untuk anak. Itu ada untuk karaoke juga ada. Dan juga ada restonya juga ada. Itu. Dan ada alam, di situ ada pesawahan yang tadi sudah disebutkan, yaitu itu bukan buatan, memang itu salah satu kebanggaan juga, unggulan juga buat kami di situ, di mana sawah itu kami bikin jembatan buat ibu-ibu berfoto, selfie betul, dan juga ada penginapannya. Dan sekarang ini juga pas mau Agustus kami bikin di situ ada gerbang gapura selamat datang dan sekaligus kami membuat pagar-pagar dari bambu seperti yang di Subang itu ada lembur Pakuan dan di Kabupaten Bekasi ada yaitu kampung kita seperti lembur Pakuan itu sementara. Menarik. Lalu traffic terakhir gimana kira-kira Pak? Baik, traffic terakhir sampai mungkin bulan ini, Oktober, dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, alhamdulillah. Yaitu ada peningkatan terus untuk
pengunjung yang mungkin per minggunya atau setiap minggunya tidak kurang dari 1.000 pengunjung dan hari-harinya bisa 100 sampai 50 sampai 100. Dan kalau dikalkulasikan untuk 1 bulan bisa mencapai kurang lebih 7.000 pengunjung. Itu. Per bulannya ya Pak? Per Ya? bulan. Wah luar biasa, 7.000 pengunjung mengunjungi kampung kita setiap bulannya ya Pak ya? Setiap bulan. Setiap bulannya. Itu kalau kita hitung tiap bulan. Ini belum dihitung kalau di peak season. Seperti liburan sekolah, Oh belum. lebaran, Ya. itu bisa naik Belum. berkali-kali lipat ya Pak? Kalau pas seperti kemarin itu tahun baru, yaitu pas Desember sampai Januari, malahan 1 hari saja sampai 10.000. 10.000 sehari. Pak, mungkin disaksikan dengan Pak Kadis Wah, kita tepuk Pak Yan, tangan nih buat kampung kita sampai nih. parkirnya jauh, naik ojek ke gitu? kampung kita ya. Karena Oh, itulah. nggak bisa masuk nggak saking bisa masuk. fullnya di. Full, betul. Wah, luar biasa ya. Iya. Itu kalau pas hari-hari libur seperti itu. Lebaran, Mungkin Idul, ya, Lebaran, ya. tahun baru, Eksesnya, besok ya. nih dekat lagi tahun baru nih ya Pak ya. Ya, karena besok tahun baru makanya sekarang ini kami sudah persiapan untuk nanti menyambut tahun baru dan alhamdulillah parkiran pun sekarang sudah kami tambah. Ada memang di sini Pak Kadis ada lahan punya Pemda di situ peruntukan TPU tapi belum dimanfaatkan, difungsikan karena nggak mungkin lah TPU di situ. Sementara buat parkiran makanya kami mohonlah nanti mungkin harus ada izin mungkin itu ya Pak Kadis ya itu ya. Nah Pak Rudi, setiap kehadiran destinasi wisata tentu pasti ada dampak ekonominya ya Pak ya. Kira-kira bagaimana sejauh ini di kampung kita Pak? Baik, kalau kita bicara masalah dampak ke ekonomi sudah otomatis ini sangat baik atau sangat membantu menunjang perekonomian sekitar warga situ. Dari mulai UMKM-nya, ibu-ibu di situ memang tadi mungkin yang saya sebut sampaikan itu baru dari tiket, mungkin dari ekonomi karena yang jualan itu di situ rata-rata orang situ, UMKM itu terutama. Yang di dalam Ya, di ini dalam. Pak ya? Kalau kita hitung dari mungkin perputaran uangnya dari mulai yang parkir, terus tiket masuk sama ekonomi, ya alhamdulillah. Dengan adanya itu ekonomi kita bisa meningkat di Keterayu. Sudah otomatis itu. Iya. Itu. Nah, mumpung ada Pak Kadis Pak. Setiap destinasi wisata pasti nggak terlepas dari kendala, hambatan. Mungkin apakah ada juga di kampung kita? Atau baik-baik aja sih udah bagus ya. Jadi nggak usah disampaikan ke Pak Kadis ya. Nanti ke Ibu boleh minta saran tentang promosi kampung kita Pak. Silakan Pak. Baik, mungkin ya pasti yang namanya kendala, hambatan adalah. Ada di sini mungkin kami juga suka ada salah satu keluhan itu Bapak dari pengunjung. Pertama masalah ini, petunjuk arah. Sampai saat ini mungkin belum ada Pak, Ibu. Misalkan dari jalan utama depan ya, memang masih kosong. Ya alhamdulillah kan sekarang memang sudah zamannya Google. Jadi orang istilahnya dari Solo tadi, dari Lampung pun bisa tahu sampai ke situ. Makanya mungkin ya mudah-mudahan lah dari Dinas Pariwisata nanti bisa menjembatani untuk mungkin ini masalah papan petunjuk arah bukan bukan bidang dari Dinas Pariwisata, hanya bisa nanti menjembatani itu. Nanti bisa dibisikin Pak. Ya. Itu pertama. Ya, dan silakan. kedua masalah jalan mungkin belum agak sempit. Kurang lah kalau pas bus yang besar itu ya datang ke situ agak repot Pak. Tapi memang tidak jauh karena banyak sekarang itu keluar tol itu bis bisa ambil dari Burangkeng atau masuk dari Harpes itu. Jadi jalan sempitnya mengurangi ketimbang dari arah Setu itu Pak, terlalu jauh. Itu mungkin ya harapan kami ya itulah
untuk pelebaran jalannya lebih maksimal gitu. Silakan Kendalanya Pak itu Kadis mau nanggapin ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan beberapa kendala tadi, ya. Yang pertama petunjuk arah. Ini nanti akan menjadi satu catatan khusus buat kami Dinas Pariwisata. Ya, ini saya sinkronkan juga dengan yang kendala kedua yaitu tentang akses jalan ya. Kita harus bisa mempelajari. Kenapa tetangga-tetangga kita itu wisatanya itu cukup menggeliat. Contoh misalnya tetangga kita Karawang. Ini contoh kecil ya. Karena setelah saya pelajari itu infrastruktur akses itu ternyata lebih didahulukan dulu. Contoh, nah ini mungkin nanti sebagai catatan kami Dinas Pariwisata. Mohon maaf. Jadi contoh, ketika kita berbicara misalnya ke arah selatan Karawang, ada di sana namanya Curug Loji. Kemudian juga di atas ya, ke atas ke Bukit, saya lupa namanya. Iya, daerah Cigentis ya sana. Di sana itu luar biasa. Jalannya itu sudah mulus, Pak. Jadi saya memahami ini strategis. Jadi justru akses jalannya dengan jalan yang lebar, yang mulus itu nanti dengan sendirinya masyarakat itu akan bisa enak nih. Jalannya ke lokasinya enak. Contoh lagi di wilayah utara ya. Itu sampai ke Pantai Pakis. Nah, ini kita mempelajari daerah lain untuk kemajuan kita. Itu sampai ke Pantai Pakis, itu jalan tuh mulus. Hot mix itu hitam mulus. Jadi kalau di Karawang ya ini kita pelajari dan mungkin ini menjadi catatan buat kami dari Dinas Pariwisata. Kami akan koordinasikan. Pertama tadi terkait dengan plang ya. Kalau plang mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan kami Dinas Pariwisata ya mungkin di salah satu kegiatan kami mungkin nanti bisa menjadi catatan usulan kegiatan untuk petunjuk arah berbagai tempat wisata yang telah ada di kita. Ya, tepuk tangan semuanya. Karena ini penting. Penting begini. Ya mungkin sama seperti kita. Kalau kita menuju ke tempat wisata, kalau arah petunjuk arahnya aja kita bingung, kecenderungan jadi malas. Udah mau jalan berangkat nih, sama keluarga, sama anak. Udah mah nanti kita besok ke lokasi ini. Begitu nyari-nyari tempat, bingung, ini jalan yang mana? Nggak jadi. Nyasar juga ya. Nyasar juga. Google juga suka ngaco kan. Walaupun ada Google misalnya gitu, Google Map gitu, terkadang ada errornya juga gitu. Jadi petunjuk arah ini menurut saya ini sangat penting. Karena minimal petunjuk arah ini juga ini kan sebagai sosialisasi. Orang dari manapun awalnya misalnya tidak bermaksud ke tujuan pariwisata tempat wisata tersebut, tapi misalnya dia lewat di Kota Bekasi ada plang tempat wisata. Nah itu kalau di Dinas Perhubungan ya di lalu lintas itu di undang-undang itu tandanya coklat Pak. Ya. Iya coklat ya Pak ya. Coklat itu artinya tempat wisata ya. Itu kalau tahu hanya sekedar lewat aja Kota Bekasi, tapi ada petunjuk kampung kita, wah kan. Nah ini jadi, oh ini tempat wisata nih. Minimal penasaran. Penasaran. Nah kalau jadi penasaran kan jadi pengen tahu. Nah misalnya nggak hari ini, oh mah besok kita kesini kita pengen tahu nih tempat apa nih. Nah, jadi petunjuk arah ini sangat penting. Selain memberikan petunjuk arah bagi pengunjung yang memang sudah berniat untuk hadir ke mendatangi tempat wisata tersebut, tapi juga sebagai ajang promosi juga. Nah, yang kedua tentang akses jalan. Insya Allah ini nanti akan menjadi catatan kita akan koordinasikan dan harapan kami akan komunikasikan dengan pimpinan. Salah satu ya untuk memajukan pariwisata kita ini akses jalan. Kita belajar dari tetangga-tetangga kita, gitu. Ya. Mungkin kita sama-sama ketahui kalau di Kabupaten Bogor memang sudah banyak tempat wisata alam ya, tapi concern dari pemerintah Kabupaten Bogor itu tentang akses jalannya itu coba kita perhatikan. Jalan mana yang tidak mulus? Karena sudah paham. Dan kalau jalannya aksesnya mulus, nah itu nanti otomatis orang senang untuk mengunjunginya. Kalau misalnya aksesnya jalannya rusak atau nggak jelas, nah itu jadi
mungkin jadi pertimbangan untuk tidak jadi datang gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Iya. Pak Rudi. Insya Allah ini 2 poin tadi akan menjadi catatan bagi Dinas Pariwisata ke depan. Itu Insya Allah, memang mudah-mudahan. betul banget sih Pak Kadis. Ketika misalkan tadi Ibu bicara tentang wisata industri ya. Kita sebagai pelaku wisata, saya juga pelaku wisata Pak. Kebetulan saya juga sering ikut acara-acara Dispar dan terakhir ikut sertifikasi tour guide gitu. Nah, biasanya kalau kita bikin itinerary perjalanan wisata, contoh misalkan yang kita mau dorong adalah kunjungan industri. Biasanya kalau dari daerah kita jual, mereka itu juga pengen tahu di Bekasi itu selain wisata industrinya ada apa. Karena mereka kenalnya wisata industri adalah eduwisata. Ada senengnya, ada juga betenya, karena setelah itu suruh bikin tugas Bu. Gitu suruh bikin laporan. Nah kemudian entertainmentnya apa nih di Bekasi selain itu? Dulu saya sempat kepikir gimana kalau kita ajak ke ini ya, ke Muara Gembong, ada taman mangrove. Tapi perjalanan dari Cikarang ke mangrove itu 2 jam lebih gitu. Dan juga nggak masuk bis ke sana, akhirnya itu jadi kendala juga Pak. Nah, kalau Ibu melihatnya, bagaimana kondisi itu bisa menjadi tantangan sekaligus opportunity ke depan. Kabupaten Bekasi itu memang betul-betul the real destinasi wisata industri Bu. Ya, baik. Jadi gini, menurut saya ya, sekarang ini sebetulnya publikasi tentang Bekasi sebagai tujuan wisata industri nasional sudah mulai bergaung kok. Secara nasional waktu kita rapat-rapat di kementerian pun mereka tanpa mengenali saya udah ngomong gitu. Jadi tanpa ada saya, maksudnya gini, mereka ngomongin produknya, bukan pelakunya. Ah, ini kan tujuan sebenarnya. Tujuan kita adalah bahwa produk ini dikenal. Siapapun pelakunya nggak masalah. Yang penting saat pemerintah pusat bilang wisata industri, tempatnya satu, yaitu Kabupaten Bekasi. Itu dulu poin yang kita pegang. Kemudian PR kita memang banyak masih, terutama di sisi infrastruktur. Kedua, mengenai oleh-oleh. Oh iya betul. Kita belum punya sentra oleh-oleh yang pasti. Saya sendiri pelaku, saya ini di Bekasi ini kalau dibilang menjadi pelaku usaha pariwisata di Bekasi dari tahun 2004. Saya sudah mulai buka usaha di Bekasi. Nah, sampai hari ini pun saya nggak punya tempat yang jelas kalau saya punya tamu 100, 200, 300 orang. Kalau kita mau drop dia mau buat beli oleh-oleh di mana? Iya, belum Ini ada. PR nih Pak. Belum ada. Ah, mau di mana? Mereka ini mau beli di mana? Gitu, nggak ada. Kita belum bicara tentang komponennya loh atau konten daripada souvenirnya. Tempatnya dulu, di mana? Nah, itu yang masih belum clear sampai hari ini menjadi utang kita ya. Tempat oleh-oleh kita belum jelas. Kedua, tadi menyiasati tentang jalan-jalan kecil itu, tentunya akhirnya apa? Ini menjadi suatu pemikiran buat katakanlah tour operator. Kalau mereka mau bikin paket wisata bersaing harganya dengan Jogja, kalau kita mau ke tempat-tempat desa wisata ataupun objek wisata lainnya, kita mahal. Karena kita memang harus memakai kendaraan lain. Dan kendaraan lain ini kan gak mungkin kita pakai misalnya angkot gitu. Ya kita harus pakai sesuatu yang unik. Alhamdulillahnya terakhir saya masih pakai ini, gak tahu kalau sekarang ya. Itu ada odong-odong yang didesain seperti kayak kendaraan wisata. Cuma tentu harganya gak murah juga. Dan itu komponen itu kalau dipakai buat paket wisata, harga paket kita melambung. Gitu. Dengan harga segitu worth it nggak dengan tempat yang dikunjungi? Ini juga tentunya menjadi pemikiran pada teman-teman yang mengelola desa wisata. Desa wisata sekarang tren dunia Pak. CBT atau Community Based Tourism itu menjadi isu dunia yang sudah diembuskan oleh World Tourism Organization. Nah artinya apa? Desa wisata berlomba membangun, membenahi diri agar bisa menjadi daya tarik. Jadi datangnya bukan cuma ke kawasan industri tapi pengen activity di desa wisata. Kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat kayak di Papua aja yang jauh ya. Di Papua itu ada keunikannya yaitu mereka misalnya membuat sagu atau membuat apa yang sifatnya memang sangat khas daerahnya yang tidak ada di tempat lain.
Gitu. Jadi saya kemarin misalnya katakanlah saya ke Jordan ya. Di Jordan itu ternyata di tengah padang pasir ada satu desa yang dia mengajarkan bagaimana masak ala-ala di sana. Bikin makanan dia itu. Ada namanya masala atau apa itu ya. Itu mereka di tengah padang pasir loh kampung itu. Dan kita bela-belain datang ke situ gitu. Artinya gini, kalau memang tempat ini unik, publikasi oke, memang sesulit apapun mereka bayar. Sebenarnya gitu turisme itu ilmunya. Jadi kalau turisme itu mereka memang mencari sesuatu yang unik, yang sangat berbeda dengan daerah dia. Artinya kalau kita bisa menampilkan begitu uniknya sesuatu activity yang ada di desa wisata. Karena desa wisata tanpa activity, ini beda Pak antara kita bilang anak-anak datang ke kolam renang. Mereka program sekolah, datang ke kolam renang untuk berenang. Itu berbeda dengan datang ke desa wisata, mereka mau belajar masak. Mereka mau bikin ini, mau bikin itu, membatik dan lain sebagainya, itu sangat berbeda. Artinya kalau ini dipaksa sekolah, kalau ini atas keinginan sendiri untuk menikmati suatu pengalaman. Nah ini yang belum kita tawarkan dan kita publikasikan. Gitu. Jadi perlu banyak kegiatan publikasi juga mengenai potensi wisata daerah kita. Ya, jangan sampai potensi wisata hanya diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bekasi aja. Tapi justru harus dilempar ke dunia luar sehingga tadi wisata industri itu yang orang tadinya datang ke wisata industri karena disuruh sekolah, sekarang dia datang dengan tujuan setelah saya wisata industri saya mau ke desa wisata. Dan kami sebagai tour operator itu mampu untuk memberikan atau menyajikan suatu paket wisata yang ajaib gitu, yang beda dari yang lain. Nah ini kita minta, saya mungkin ke depannya program BPPD adalah kita coba ayo menyamakan visi misi. Bagaimana Bekasi ini menjadi kelas bagi sekolah Indonesia maupun dunia. Jangan salah loh, wisata industri sudah kedatangan tamu dari Filipina, sudah kedatangan tamu dari Amerika, tamu dari Nigeria, dari Oman ke sini. Artinya dunia sudah mengenal Kabupaten Bekasi sebagai objek wisata atau objek pembelajaran untuk industri teknologi tinggi. Karena mereka datang ke sini bukan karena pabrik sepatu yang banyak mass produk gitu ya. Tapi ingin mempelajari bagaimana Bekasi menciptakan ini barang sampai mendunia. Kemudian kok tenaga kerjanya dikit. Seperti kita ketahui bahwa UMP Bekasi kan lumayan paling tinggi se-Indonesia. Kok bisa banyak pabrik di sini? Nah itu menjadi satu big question ya. Tanda tanya besar. Apa ya? Nah kemudian mereka akan mencari, oh iya pantes. Semua pabrik yang ada di situ high technology dengan luas pabrik yang luar biasa gede-gedenya. Satu pabrik kadang-kadang ada yang sampai satu kelurahan gedenya kan? Gitu. Ya itu Pak kira-kira kurang lebihnya. Iya, emang menarik banget bicara wisata industri itu ya Bu ya. Apalagi tadi Bu cerita, nggak cuma lokal aja, nggak cuma warga Indonesia aja, tapi luar negeri gitu. Dan memang ketika ini dikolaborasikan, misalkan dengan Pak Rudi yang punya kampung kita, kalau nggak salah sudah ada penginapan ya Pak ya? Nanti kan itu di match orang yang mau ke wisata industri, kemudian dia stay-nya di tempat Bapak. Jadi ada uang yang juga ngucur ke tempat Pak Rudi gitu. Kemudian baru entah setelahnya atau sebelumnya baru ke wisata industri, begitu ya Bu ya? Gitu. Nah tapi selama ini sudah ada Pak, kayak kolaborasi mungkin dengan operator tour yang memang spesialisasinya khusus wisata industri, atau memang selama ini segmentasi marketnya paling jauh dari mana Pak? Ya. Yang tadi belum ada Mas, dari marketnya yang pertama kami ini ya termasuk promosi dah. Promosinya yaitu ya cara pelayanan. Dua juga masalah kebersihannya. Itu memang harus kami tekankan harus bersih. Karena yang namanya tempat orang banyak berkumpul apalagi wisata itu harus bersih. Karena mindset kami ini kadang-kadang kebun pun nih kebun. Bawahnya tadinya balak nih sampah dibersihkan kadang-kadang orang datang ke situ gelar tikar itu jadi tempat wisata. Makanya apalagi yang namanya tempat wisata. Dan tadi kembali yaitu masalah pemasaran ya, marketing kami yaitu melalui medsos. Ya, melalui medsos ada beberapa kali dan juga
tidak ketinggalan, terima kasih dari Dinas Pariwisata yang terus membantu melalui medsosnya untuk memasarkan kampung kita, wisata kampung kita. Itu salah satunya. Iya. Saya juga sering melihat Pak, Dinas Pariwisata itu nggak berhenti-berhenti Pak. Betul. Mempromosikan kampung Ya, kita itu. promosi terus. Jadi setiap kali ada event pariwisata pasti muncul kampung kita Pak. Baru di pertanyaan saya yang terakhir ke Pak Kadis terkait dengan untuk penguatan potensi pariwisata, langkah strategis apa sih Pak yang akan dilakukan Pak? Baik, langkah strategis untuk penguatan pariwisata kita. Jadi, kalau saya ini memiliki 3 pandangan prinsip utama, ya. Pengembangan pariwisata itu dianalogikan seperti kita punya rumah. Bagaimana kita menampilkan rumah ini, orang dari luar itu tertarik dan nyaman. Yang pertama, promosinya. Ini ada BPPD, kami sangat menyambut gembira sekali, syukur alhamdulillah. Ini kita akan terus berkolaborasi, bagaimana kita cari terobosan-terobosan terbaru untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bekasi. Jadi pertama promosi. Kita bagaimana mempromosikan orang luar yang saya analogikan dari luar rumah kita, itu tahu, minimal pertama tahu, kemudian tertarik. Kalau belum tahu dan belum tertarik, promosi kita belum berhasil. Yang kedua, aksesibilitas. Orang sudah tahu, sudah tertarik, dan ingin hadir, berarti kan aksesibilitas. Nah, jadi setelah promosi, kemudian aksesibilitasnya, oke semua. Nah, yang terakhir adalah atraksinya. Atraksi itu artinya apa? Apa sih tempat wisata itu yang kita jual? Kalau misalnya orang senang gitu, tertarik dengan apa yang kita sajikan, yang kita jual dalam wisata ini, dengan sendirinya. Itu dengan sendirinya. Nah, berarti minimal kita bisa memberikan kesan yang terbaik kalau orang sudah pernah berkunjung ke situ. Nah, jadi saya mempelajari ini dari daerah-daerah lain, ya. Menurut saya itu 3 poin yang terpenting penguatan utama. Promosi, accessibility, dan atraksi. Atraksi itu bukan berarti atraksi sebatas penampilan saja, tidak. Tapi maksudnya kalau wisata kuliner apa yang kita tonjolkan. Apalagi kalau contoh yang kampung kita ini luar biasa menurut saya. Sudah kulinernya, penginapannya juga, nah juga ada atraksinya juga, luar biasa. Nah jadi menurut saya 3 poin ini, kalau ini sudah kita dapatkan, ya sudah kita berhasil sukses, insya Allah dengan sendirinya, ya. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk Kabupaten Bekasi tidak hanya sebatas dikenal kawasan atau daerah industri saja. Nah, contoh seperti Ediwisata ini ya, jadi ada wisata industri, ini kan salah satu upaya, ini salah satu bentuk terobosan kita, ya. Di samping memang kita kawasan industri, tapi juga ada wisatanya, Ediwisata industri, nah itu. Mungkin itu. Baik, iya, luar biasa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, karena kita juga terbatas oleh waktu, nggak terasa kita hampir 1 jam. Iya, ngomong-ngomong di sini ya. Emang kalau kita obrolin kayaknya sampai malam bisa ya. Nah, namun sebelumnya saya juga ingin minta pesan-pesan dari Bapak dan Ibu semua, Bapak-Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan, tentunya bagaimana industri pariwisata ini bisa berdampak terhadap ekonomi, peningkatan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Pesan-pesan sekaligus closing statement dari Bapak-Bapak dan Ibu. Monggo siapa dulu ya? Dari Ibu dulu boleh deh. Ya, ladies first. Baik, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede, ya ini Bapak yang tidak pernah dewasa ya Pak. Pak Dede ini, jadi saya merasa bahwa Pak Dede ini punya passion kayaknya di industri pariwisata ya. Terbukti dari hanya baru berapa minggu, apa belum ada, baru 3 minggu sudah ada event ini, artinya beliau punya
suatu suatu concern dan juga passion di sini dan juga memiliki pandangan luas ke depan mau kemana pariwisata Kabupaten Bekasi diarahkan. Insya Allah nanti kami Pak dari Badan Promosi Pariwisata mohon arahan dari Bapak agar bisa menyesuaikan semua kegiatan yang kita kembangkan di Kabupaten Bekasi ini agar bisa menjadi salah satu andalan destinasi wisata nasional. Kita modalnya sudah ada Pak, tinggal butuh sentuhannya nggak dikit nih. Kita butuh sentuhan yang betul-betul sentuhan para orang-orang yang ingin berdedikasi di industri atau sekarang namanya ekosistem pariwisata. Ya, kita kembangkan teman-teman yang ada di depan kita ini menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang nantinya merajai industri aircraft di Jawa Barat lah minimal gitu ya. Bisa bicara di Jawa Barat ya di bawah komandannya Pak Yudia ya yang mengkomandoi para aircraft. Kemudian Pak Bram di sini ada yang terus-terusan update mengenai objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bekasi ya, dan Ibu Nunung yang terus-terusan memasarkan tanpa lelahnya. Untungnya Bu Nunung ini waktunya kayaknya nggak ada. Beliau tuh kayaknya 24 jam tuh kurang. Lebih dari 24 jam untuk bekerja di Dinas Pariwisata ini. Tentu saja juga kelembagaan ya. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu cantik di sana ya. Ibu kenapa nggak pakai seragam? Di sana yang sudah berhasil membidani dan lahirnya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bekasi Jilid 2 Bu. Dan tentunya harapan saya kepada Pak Kepala Dinas dan itu ada kesayangan saya Ibu Sekdin yang benar-benar teliti di sebagai panglima besarnya institusi ini ya. Tentunya harapan kita di bawah komando dari Bapak Kepala Dinas, kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Tentunya lelah, tadi saya mau bilang namanya roller coaster. Oh, roller coaster. Nah, kita kerja bagaikan roller coaster, kecepatan tinggi, atas bawah pusing-pusing sampai mabok-mabok gitu. Tapi ada satu nilai yang bisa kita pegang yaitu kebahagiaan dan kepuasan apabila melihat hasil kerja kita bisa bernilai bagi teman-teman pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Herani. Lanjut ke Pak Rudi dulu deh. Nanti Pak Kadis closing. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih bisa diundang di acara ini ya bersama-sama Pak Kadis tentunya, dan juga tadi pas denger Pak Kadis bilang gitu rasanya langsung wah semangat gitu ya, semangat betul Pak Kadis. Mudah-mudahan nih program-program Pak Kadis ke depannya juga bisa membantu buat khususnya kami kampung kita. Tadi sudah disampaikan masalah papan nama, petunjuk arah juga jalannya. Ya mudah-mudahan semua program pariwisata Kabupaten Bekasi ya khususnya untuk wisata-wisata yang ada ini bisa terlaksana Pak Kadis ya. Kita sama-sama berjalan ya untuk meningkatkan wisata di Kabupaten Bekasi. Dan juga Ibu mudah-mudahan tidak henti-hentinya ya untuk promosikan kami juga ya sampai ke internasional ya insya Allah. Dan tadi mungkin betul yang disampaikan ibu-ibu dengan Ibu, memang sekarang ini orang itu cari yang unik-unik ya, karena yang di kami pun atau di saya pun masih banyak ya rumah-rumah unik, rumah jadul. Memang itu salah satunya menjadikan kedepannya ikon yang mungkin kami pertahankan untuk tadi. Jangankan orang luar, orang Bekasi pun Bu ya, mungkin sudah tidak tahu lagi rumah Bekasi zaman dulu ya. Rumah daerah ya Pak? Betul, makanya itu salah satunya. Dan juga kami di Kertarahayu itu masih ada salah satu kampung itu namanya kampung Bu. Karena apa? Adanya di pusat, di titik tengah.
kalau kita sebut apa itu kampungnya kampung apa? Kampung ya itu nanti ya namanya kampung betul. Itu salah satu ikon juga di situ memang masih seperti hutan karena kami jadikan memang yang namanya tempat apa desa wisata itu bukan hanya satu titik, bukan hanya satu objek, nanti keliling seperti pada waktu itu kita ke Jogja jalan-jalan semuanya itu di UMKM-nya kita berhenti melihat cara kerja membuat rengginang pada waktu itu di Jogja dan insya Allah kami pun lagi terus arah ke sana Bu. Mudah-mudahan juga dari sini Dinas Pariwisata mendukung juga untuk program-program kami ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Tepuk tangan buat Pak Rudi dong. Silakan Pak Kadis dilanjut. Mungkin harapan saya ada satu poin yang sangat penting. Dinas Pariwisata selama 2-3 tahun ini partisipasi dalam pencapaian APBD itu di angka 6-7% dari total PAD kita, PAD. Saya berharap Dinas Pariwisata ke depan, dalam 2-3 tahun ke depan, akan bisa melebihi itu. Dalam memberikan kontribusi untuk PAD Kabupaten Bekasi. Saya dalam 1 tahun ke depan, 1-2 tahun ke depan, saya memiliki target, ingin di atas 10%. Bahkan kalau bisa sampai 15%. Tepuk tangan dong. Ini bukan mimpi, bukan mimpi. Kenapa? Mungkin sebagai informasi juga, kami Dinas Pariwisata, arahan dari pimpinan telah melakukan komunikasi dan terus membahas ya. Di kita ke depan Dinas Pariwisata akan ada revisi Perda nomor 3 tahun 2016. Kami sangat yakin dengan revisi nomor 3 tahun 2016 ini, yaitu salah satu poin tempat hiburan ya. Selama ini itu kita tidak bisa sentuh, dalam arti terkait pengembangan kita tidak bisa masuk, kemudian kita gali potensi untuk PAD juga kita belum bisa masuk. Perda nomor 3 tahun 2016 ini nanti akan kita bahas revisi dan kami sudah komit bersama dengan DPRD. Saya niatnya awalnya ingin mengejar di akhir tahun 2025 ini agar supaya tahun 2026 sudah bisa berjalan. Tetapi karena saya baru masuk kemarin untuk mengejar ya di APBD perubahan akhir tahun 2025 ini tidak terkejar. Karena saya baru masuk, sehingga dibahas mulai pada Januari 2026. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya revisi Perda nomor 3 tahun 2016 ini akan bisa memberikan kontribusi terutama PAD Kabupaten Bekasi yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan mimpi. Karena saat ini kita ada di angka sekitar 7% dari total PAD. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita terus bersinergi. Terima kasih kepada Ibu Rani dari BPBD dan juga salah satu pelaku usaha kita, pelaku wisata kita, Pak Rudi dari Kertarayu, Tarumajaya, Setu. Kebetulan saya juga dulu pernah di Setu juga, saya bertugas bersama Pak Rudi bareng-bareng ini. Ini ketemu lagi. Jadi saya sudah main betul di sana, sudah tahu. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya mengajak kepada seluruh penggiat wisata yang ada di Kabupaten Bekasi yang kita berkumpul pada sore hari ini, semoga ke depan cita-cita kami Dinas Pariwisata sekali lagi kita bisa menjadi salah satu andalan alternatif ya. Menjadi andalan salah satu alternatif dalam ya terus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat kita Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun ke depan. Seperti saya sampaikan tadi, saya punya target bisa naik dari sekitar 7%, di atas 10%, bahkan bisa mencapai 15%. Jadi tidak lain ini adalah salah satu bentuk semangat kita. Gitu. Insya Allah apapun yang kita lakukan, satu demi kebaikan buat masyarakat kita akan bisa memberikan kebaikan buat Kabupaten Bekasi. Sekali lagi, mari kita bersama-sama
Mari kita bergandengan tangan seluruh pihak untuk terus membangun ya kabupaten kita tercinta, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan visi misi Pak Bupati untuk Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Luar biasa. Beli tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Pak Dede, Pak Rudi, dan Bu Rani atas sharing-sharingnya pada sore hari ini. Tentu kita juga berharap apa yang tadi kita sampaikan dan kita obrolkan itu semata-mata bagaimana meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi tentunya. Baik Bapak dan Ibu, karena kita sudah cukup waktunya dan kita akan mungkin bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya mungkin ya. Ya, baik, terima kasih para pemirsa Urban JTV dalam program Wisa Talk, dan jangan lupa subscribe channel Urban JTV, aktifkan tombol loncengnya serta kunjungi website kami di urbanjabar.com dan follow seluruh akun media sosial kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.